Tapi Sri ini tuh kayak Hello book besties, welcome back to my channel. Jadi di hari ini mungkin tidak seperti biasa. Aku ditemani oleh dua bidadari, yaitu bestie aku Ai dan Marisa yang akan menemani aku untuk berkonten. Jadi hari ini tuh aku mau challenge mereka berdua. Bukan mereka berdua sih, kayak aku juga ikut ya. Jadi biar adil. Jadi challenge-nya itu adalah mereview sebuah buku atau mengulas sebuah buku, tapi jangan pakai kata kaya. Mereka nggak boleh pakai kata kaya, kayak nggak boleh. Tapi kalau like boleh lah ya. Kayaknya kalau di sliding-slidingkan ya terserah sih, tapi nggak boleh kata kaya kayak gitu ya. Intinya bisa begitu. diganti seperti gitu kan. Bisa. Ya, yang jelas jangan kaya. Ya. Gitu kan. Kata kaya kayak jangan. Itu adalah forbidden words. Okay. Nah, kalau misalkan mereka atau salah satu dari kita mengucapkan kata tersebut, kita akan makan snack ini, yaitu snack fish snack. Ini tuh kita nggak tahu rasanya tuh seperti apa. Tadi malam kita tuh hunting ke salah satu supermarket dan kita nemu ini, kayak unik aja gitu rasanya, penasaran kayak gimana. Oke, kalau gitu kita langsung aja. Mau siapa yang mau? Ai dulu. Jadi aku akan membahas salah satu buku yang aku baca di tahun ini. Bukunya juga cukup menarik ya premisnya. Judulnya Wajah Abu-Abu. Jadi Wajah Abu-Abu ini bercerita tentang seorang makeup artist. Jadi dia tuh memang seorang perantau yang datang ke Jakarta gitu. Aslinya tuh orang Sukabumi apa ya, pokoknya aku lupa. Dia tuh dari Jawa Barat gitulah ya. Sangat berhati-hati. Pressure-nya berasa ya bun. Nah jadi ada suatu insiden yang menyebabkan dia ini viral gitu. Jadi sebenarnya bukan yang viral sih. Yang viral itu adalah salah satu kliennya karena makeupnya tuh dianggap kurang memuaskan untuk konsep yang sedang, jadi semacam ada iklan gitu ya kan. Ternyata ininya nggak bagus, feedbacknya nggak bagus, katanya makeupnya kenapa seperti ini, bla bla bla, nggak sesuai lah gitu ya. Akhirnya dia memutuskan untuk vakum. Dan karena memang jadi ini ya, jadi banyak kehilangan klien karena sebetulnya yang disalahkan sama si klien ini, katanya salah makeup artisnya karena kenapa begini dan begitu. Tapi dia counter balik tuh. Akhirnya kan si influencer ini ya, kliennya tuh influencer gitu. Akhirnya jadi kayak yes, saatnya Kita buka guys ya. Aku tuh jujur penasaran juga sih bagaimana rasanya ini. oh my god. Silahkan. Oh, Jatuh. I'm not ready. Okay. Yeah. Oh my gosh. mirip baunya yang itu, yang cemilan, yang kerupuk itu. Iya, tapi ini lebih strong gitu. Lebih strong ya. Ini enggak Satu. harus semuanya. Ya iyalah. Maksudnya Satu aja. Jangan Nggak sebut boleh gitu dong. satu. coba dulu ya. Ya udah enggak apa. Nggak ada rasanya. Sebenarnya not bad. Bener ya. Oh, ambilnya Tapi banyak. ikannya berasa Ambilnya banget. banyak. Jangan banyak lah. Ambilnya Ya, satu garis gitu. ya. Iya, gini satu ini kan. Ini. Ambilnya yang Ugh, Ya udah tuh ya. Habisin. why me? Boleh minum nggak abis ini? Boleh Boleh, lah. boleh ya, boleh. Akhirnya karena dia vakum, Ketawa sampai bergetar loh aku ini ya. Oke. Vakum lah itu. Siapa yang vakum? Si makeup artis ini. Ya, oke. Di pada saat dia vakum, tiba-tiba ada penawaran untuk menggantikan salah satu makeup jenazah. Jadi kayak karena dia nggak ada kerjaan. Dia bilang Kak kan gitu. Jadi karena gitu kan. Oke. Let it slide. right. Jadi kan dia nggak ada kerjaan, ditawarin lah dia, gimana kalau kamu untuk sementara ini
menggantikan si ibu perias jenazah yang lagi tidak bisa bekerja ini untuk menjadi perias jenazah. Jadi tiba-tiba jungkir balik lah itu dunianya yang dari makeup artis tiba-tiba merias jenazah. Jadi bukunya tuh karena membahas tentang perias jenazah, which is pasti akan berhubungan juga dengan jenazah-jenazahnya. Jadi ini lumayan ada momen-momen emosional di mana pada saat periasannya, kenapa sih kadang-kadang kan kita apalagi yang muslim ya seperti aku dan kita ini kita nggak ngerti kadang-kadang kenapa orang ada beberapa agama tertentu yang memang mereka tuh merias jenazahnya tuh sebelum either di apa namanya dibakar atau misalkan dikuburkan gitu kan. Tapi ternyata tuh ada filosofinya juga di mereka. Kenapa sih mereka tuh ternyata mau dikenang dengan gambaran mereka, gambaran terbaik mereka lah gitu untuk terakhir kalinya gitu. Jadi pokoknya bagus lah secara keseluruhan, pesannya menarik, pesannya nyampe lah ke pembaca ya, terutama untuk aku ini gitu. Jadi mengingat-ingat maut lagi, bahwa kematian itu bisa datang kapan aja. Iya benar. Ya seperti itu. Yeay. Sudah, yeay. Akhirnya udah bebannya udah. Hari ini aku mau review yang Memoirs of Geisha by Golden Arthur. Jadi itu dia menceritakan tentang seorang anak bernama Chio. Dia lahir dari keluarga yang istilahnya miskin pakai banget. Akhirnya dia dijual oleh ayahnya sendiri. Dia bersama kakaknya dijual ke Okia, salah satu Okia. Bukan salah satu sih, di apa namanya? Pokoknya dia dijual Okia, tapi sayangnya kakaknya itu dia tidak laku di situ. Dia tidak laku di situ. Ya. Oke, ini apa? Okia itu tempat geisha. Tempat kalau bisa dibilang tempat pleasure place. Jadi kayak rumah bordil Iya. gitu ya. Oh, beda sama rumah bordil. Rumah bordil justru kakaknya itu karena dia tidak masuk di Okia, akhirnya dia dijebloskan ke rumah bordil. Jadi itu beda, tingkat kastanya juga beda. Nah, waktu pertama itu di Okia kan dia diasuh, belum diadopsi. Jadi dia diasuh dulu. Pas diasuh itu Chio sebenarnya masih tidak mau. Saya mau pulang. Jadi selalu kamu bilang kayaknya. Jadi baru selalu bilang kayaknya. Iya. Iya. Ini mau bilang kayak Bilang mau muncul di mulutku. Oke. Yeay. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak, kok not that bad. Oke lah, aman-aman. Oh, the taste. Cuma agak baunya sih. Iya, strong banget ya. Iya. Hai. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Seratnya. Serut ya. Kalau minum. Jadi Cia itu orangnya kayak Silakan. ini baru-baru sudah masuk satu. Ini. Yang banyak. Iya, oke. Iya, bau Ketelan fishy aja. banget. Oke. Aku Dekan juga, sumpah. 2, 1. Oke. Jadi Cia itu orangnya Ya. hampir mau bilang kayaknya lagi. Kan udah bilang kayaknya. Oke, lanjut. Jadi dia itu orangnya pemberani. Dia Dia selalu mau memberontak. Saya mau keluar. Akhirnya di dalam salah satu Okia itu ada geisha namanya siapa lagi namanya? Siapa yang namanya? Hatsumomo. Hatsumomo itu pas lihat dia lihat Chio, oh ini anak cantik
Bisa jadi rival gue nantinya. Oh, dia bilang gitu. Ya, harus saya singkirkan. Ya. Jadi dia kasih tahu Cio, bilang, Cio, ya, saya bantu kamu untuk melarikan diri. Oh, Jadi ya, pas dia dibantu memang, tapi Cio akhirnya ketemu sama kakaknya. Pas dia ketemu sama kakaknya, ternyata kakaknya ini masih belum siap untuk melarikan diri karena dia butuh uang. Jadi akhirnya Cio kembali lagi ke Okia. Hatsumomo marah, lo kenapa kembali gitu. Dan pada saat itu Hatsumomo sedang bersama yang bukan kliennya. Oh, jadi mereka Dia klien sendiri. iya, mereka punya kliennya tersendiri-sendiri, dan kliennya itu lebih disebut kayak dana ya. Oh, Kayak dan iya harus telinga harus benar-benar. This is why I don't like this challenge. Oke. And this is why the challenge is fun, right? It's not fun for me. But it's fun for us. Ya, seperti dana kayak donatur. Why? A donatur. Okay. Dia Hatsumomo itu lagi bersama pacarnya dan dilihat oleh Cio. Oke. Pas dia ketemu lihat Cio, dia bilang, lu ngapain pulang gitu. Dan pada saat itu ibu Okia, maminya, Iya. ibu Okia itu keluar, apa ini ribut-ribut. Ya. Akhirnya dia hampir bilang kayaknya lagi. Akhirnya dia ngadu, bilang, Cio ini mau pergi. Dia bilang, jangan jadikan dia geisha, jadikan dia budak saja. Akhirnya Cio juga di situ, dia nggak terima dong. Dia bilang, lah dia ini sama pacarnya. Akhirnya Okia saat itu ditutup, dia tidak ada boleh keluar, tidak ada yang boleh masuk. Tapi Cio tidak menyerah. Dia selalu mau keluar. Akhirnya dia manjat. Pas manjat, jatuh. Dan akhirnya maminya itu merasa, oh anak ini nggak loyal. Jadi kamu bakalan jadi pembantu saya, slave saya di sini. Tidak akan saya jadikan geisha. Cio ya sudah pasrah lah. Akhirnya dia selalu ya kayak slave lah, mau wah, nggak bisa kan? Right? I like it. Bagus, kayaknya kamu cerita deh. What's the Jangan point of review, you cerita. reviewing the book gitu kan? Ini masih cerita juga terserah. Like a slave, dia antar-anterin apa gitu. Ya. Pas itu dia ketemu sama Iwamura Ken. Dia itu bapak-bapak loh. Didampingi 2 geisha. Bide. Pas Cio lagi sedih banget di atas jembatan. Dia bilang, kamu kenapa kok nangis? Ya. Dia bilang, Cio ini nggak bilang apa-apa sih, cuman dia terpana gitu sama bapak-bapak ini. Terpesona gitu. Iya, terpesona karena wah ini orang baik banget sama orang yang nggak, Oh ya, stranger. iya stranger. Terus dia lihat, oh apalagi orang ini orang yang Berduit. bukan berduit sih, Power gitu. punya power dan karismanya wah. Dan didampingi 2 Geisha. geisha. Akhirnya muncul keinginan Cio ini yang awalnya dia tidak mau sekali menjadi geisha, akhirnya mau jadi geisha. Ya, itu ceritanya tentang itu. The Ya. games is fun and the story is fun also. Yeah. Right? Ya mungkin sampai situ saja daripada saya harus makan lagi. Nah, sekarang aku mau mereview atau mau cerita soal buku apa ya, mau aku cerita ya, buku yang berjudul Pertanyaan yang Aneh ya. Oke. Jadi pertanyaan aneh ini bercerita
So pressure. Jadi buku ini bercerita tentang Sri. Dia ini adalah seorang cleaning service yang dimana dia punya suami itu sangat mokondo banget. Oh my god. My God, dia tuh mokodo banget, pengangguran. Dia ini malas-malasan, nggak pernah bantu si Kalau istrinya. mas-masanya nggak usah lihat ke sana. Maaf ya bun. Pokoknya ini tuh malas banget nih si suami ini kan. Terus Ray itu selalu ngeluh gitu. Dia selalu ngeluh, aduh, kalau aku pulang ke rumah ini pasti rumah itu kapal pecah deh. Pusing banget ya. Rumah pasti berantakan, suami juga pasti main game doang, apalah kayak gitu. Jadi pada Takut dengan air. Sya. Enggak adil sih tadi aja sebentar banget sih. iya panjang kan lebih panjang. Saya tadi seharusnya. panjang loh. Panjang loh. Enggak. Iya lebih kurang panjang kamu sebenarnya. Dia panjang Tadi kan Cak. katanya 1 sampai 3 menit. Ada semenit loh itu. Makan gulung baru satu hap. Iya, jangan Jangan dirasakan dirasakan satu. sedikit, malah lebih. Ih, sumpah dong aja. Oke, lanjut. Jadi Sri ini selalu berpikir bahwa kalau aku pulang ke rumah ini, rumah tuh pasti kayak kapal. We'll have the challenge. Jadi rumahnya, Jadi rumahnya itu kapal pecah, oke. seperti kapal pecah. Aduh, capek nih pasti. Hingga suatu saat, apalagi ya, kok lupa gua ceritanya. Hingga suatu saat, tiba-tiba suaminya ini berubah menjadi sosok suami yang perhatian, romantis, dan rumahnya itu sudah tidak tidak berantakan lagi, jadi bersih. Terus pas masuk si Sri ini biasa aja dong bun. You know what I feel, right? I know. Can I take a bit of water? Yang itu jelas ku catat lang. Berubah menjadi sosok suami yang sangat baik. Tapi Sri ini tuh kayak enak sekali ini Cak. Kenapa pilih? Berarti yang menjadi masalah adalah bukan masalah durasi berceritanya. Dirimu aja baru bentaran dong udah makan 3 kali kan. Lanjut ya. Oke. Oke. Kenapa nih suamiku berubah menjadi sosok suami yang Tiba-tiba jadi suara Makassar gitu. kenapa ini suamiku tiba-tiba berubah menjadi sosok suami yang perhatian dan romantis. Dia memasakkan Sri juga. Wah, di situ tuh menurutku adalah cerita yang plot twist sih. Sebenarnya nggak plot twist tapi ceritanya itu lebih kayak apa ya? Dia lebih banyak dari saya. Dia lebih banyak dari saya. Belum selesai saya ngunyah loh. Terus denoknya sumpah. Untuk tidak disuruh yang dua-dua pieces. Sri bertanya-tanya gitu kan. Oke. Menurutku buku ini itu tidak ada plot twistnya, tapi menurutku buku ini itu menyajikan adegan yang sangat-sangat menegangkan, sangat menegangkan. Jadi kita itu baca seperti melihat, seperti merasakan apa yang dari itu, seperti melihat, baca, bukan terus isu kan dengan diriku sendiri, seperti melihat ketegangan yang ada di dalam cerita itu. Dan di ceritanya juga itu beberapa ada apa ya, tokoh-tokoh atau karakter-karakter yang mendukung dan menurutku cukup kuat. Aku sukanya di sini tuh ceritanya tuh kuat banget karakternya.
Meskipun tidak ada plot twist yang gimana-gimana, tapi aku suka dengan karakter yang kuat. Jadi saya suka ceritanya ini. Thrillernya dapat, gorengnya dapat. Thrillernya dapat, gorengnya dapat. Tapi kanibalismenya juga ada. Tapi seru banget. Ya, udah seperti itu aja sih kayaknya ya teman-teman. Yang paling banyak dia deh. Oke teman-teman, jadi itu dia challenge kita. Hasilnya aku yang paling banyak mengatakan kaya. Ya, aku yang bikin challenge. Aku yang paling banyak. Senjata makan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching and have a nice day. See you next video. Bye bye.